Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPA pertemuan yang ke-6. Pada hari ini kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid intermediate. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai persilangan monohibrid dominan penuh. Persilangan monohibrid dominan penuh merupakan persilangan antara dua individu dengan satu sifat yang berbeda. Jadi satu sifat yang berbeda. Nah, ini dapat terjadi secara penuh dengan menghasilkan keturunan yang pertama atau F1 yang memiliki sifat sama persis dengan induknya. Nah, pada persilangan monohibrid dominan penuh ini ada induk yang disebut sebagai induk yang dominan dan ada induk yang resesif. Persilangan monohibrid dominan penuh ini akan dimenangkan oleh induk yang memiliki sifat dominan penuh, di mana sifat dominan akan selalu menang terhadap sifat resesif, sehingga nanti dihasilkan F1 yang sifatnya semua mengikuti sifat induk yang dominan tersebut. Nah, apabila nanti hasil keturunannya atau F1-nya disilangkan kembali dengan sesamanya ini, maka nanti akan dihasilkan keturunan kedua atau F2 dengan 3 macam sifat genotip atau 2 macam sifat fenotip. Tentu kalian sudah mengetahui ya apa itu genotip dan apa itu fenotip. Di pertemuan selanjutnya sebelumnya sudah pernah dibahas bahwa sifat genotip adalah sifat yang pada persilangan monohibrid tidak tampak, sifat gen gitu ya. Kalau sifat fenotip itu sifat yang tampak atau teramati. Ini akan tercipta dua sifat yang besar berbeda. Disilangkan dengan kacang RCS Yang satu sifat yang dominan, B kecil, yang satu di mana sifat genotipnya ada B besar disilangkan dengan B kecil akan kecil. tercipta dua Kita bisa macam lihat sifat fenotipnya yang B besar untuk bulat dan B kecil untuk keriput. Kita lihat gametnya B besar dengan B kecil. B besar disilangkan dengan B kecil yang pertama, begitu juga B besar yang satunya lagi disilangkan dengan B kecil yang kedua. Secara bergiliran disilangkan itu nanti akan mendapatkan 4 gamet, B besar B kecil, B besar B kecil, B besar B kecil, dan B besar B kecil. Jadi ada 4 gamet. Nah, di mana keseluruhan gamet di sana adalah bergenotip B besar B kecil, sehingga dapat kita simpulkan bahwa F1 atau keturunan pertama yaitu B besar B kecil itu adalah sifatnya bulat. Jadi 100% untuk keturunan yang pertama itu dihasilkan kacang RCS berbiji bulat. Itu untuk F1 keturunan yang pertama. Jika kemudian F1 kita silangkan kembali, maka kita bisa lihat di bawahnya ada P2. P2 itu berarti jika kita menyilangkan F1 B besar B kecil dengan sesamanya B besar B kecil, maka parentalnya sama ya, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil, itu akan didapatkan gamet B besar B kecil, B besar B kecil. Sehingga kalau kita silangkan akan didapatkan atau dihasilkan F2 yang memiliki gamet yang sama, yaitu 4 buah. Tetapi di sini dihasilkan B besar 1 buah, B besar B kecil 2 buah, dan B kecil 1 buah. Jadi sini terdapat 3 macam genotip, B besar B besar B kecil, dan B kecil. Dimana kalau kita perhatikan di awal bahwa jika setiap gamet pasangan genotipnya
itu memiliki atau terdapat huruf kapital atau huruf besar untuk persilangan dominan penuh, maka disebut atau fenotipnya termasuk ke dalam fenotip yang dominan. Misalnya di sini B besar itu sifatnya bulat. Begitupun dengan B besar B kecil. Meskipun ada B kecilnya, karena ini sifatnya dominan penuh, maka B besar B kecil sifatnya kalah oleh B besar. Jadi B besar B kecil sifatnya juga sama dengan B besar yaitu bulat. Sedangkan sifat yang kedua B kecil itu sudah pasti berbiji keriput. Jadi di sini didapatkan 3 macam genotip yang berbeda, B besar B kecil, dan B kecil dan menghasilkan 2 macam sifat yang tampak, yaitu bulat dan juga keriput. Persilangan tersebut kita dapatkan F1, hasil persilangan adalah B besar B kecil dengan keseluruhan 100% sifat tampaknya adalah bulat. Sedangkan untuk F2 kita memperoleh perbandingan untuk fenotipnya adalah 3:1, yaitu 3 untuk sifat bulat dan 1 untuk sifat keriput. Untuk perbandingan genotip kita peroleh B besar berbanding B besar B kecil dan berbanding B kecil. Itu perbandingannya adalah 1:2:1. Persilangan intermediate ini sama-sama sifat yang terbentuknya adalah dari gabungan sifat induk sama-sama kuat, tidak ada resesif, tidak ada dominan. Di sini disilangkan bunga yang berwarna merah dengan putih dihasilkan gamet M besar M kecil. Semua bunganya atau fenotipnya adalah merah muda 100%. Nah, jika kita silangkan untuk mencari F2, F1 disilangkan dengan sesamanya merah muda dengan merah muda, M besar M kecil dengan M besar M kecil, maka didapatkan F2-nya adalah M besar 1, M besar M kecil 2, M kecil 1. Ini perbandingannya masih sama untuk genotype 1:2:1. Tetapi untuk yang intermediate fenotipnya menjadi berubah menjadi 1:2:1 sama dengan genotip, menjadi sifat fenotipnya sama dengan sifat genotipnya, di mana M besar itu merah, M besar M kecil merah muda, dan M kecil itu adalah putih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan kita untuk hari ini dicukupkan untuk sekian. Terima kasih anak-anak. Untuk soal kalian bisa lihat di e-learning sekolah ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.